Arsenal resmi datangkan Martin Zubimendi, bekal baru untuk perburuan gelar. Arsenal semakin serius memperkuat skuadnya jelang musim 2025-2026 setelah sebelumnya mendatangkan kiper Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Kini, The Gunners resmi mengumumkan transfer gelandang anyar Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Berdasarkan laporan BBC Sport, Arsenal merogoh kocek hampir 60 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk memboyong sang gelandang bertahan asal Spanyol tersebut. Lewat pengumuman di laman resmi dan akun media sosial mereka, Zubimendi menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan akan mengenakan jersey bernomor punggung 36. Zubimendi bukanlah nama asing di sepak bola Eropa. Pemain berusia 26 tahun ini merupakan produk Akademi Real Sociedad dan tampil dalam 236 laga bersama tim senior dan mencetak 10 gol. Dikenal sebagai deep lying midfielder, Zubimendi kerap dibandingkan dengan legenda Barcelona Sergio Busquets berkat kecerdasan posisional, ketenangan di bawah tekanan, serta kemampuannya mengatur ritme permainan. Meski posturnya tak setinggi Rodri, Zubimendi menawarkan teknik dan fisik permainan yang sangat dibutuhkan Arsenal. Kedatangan Zubimendi dinilai sebagai jawaban atas kepergian Thomas Partey dan Jorginho yang hengkang musim panas ini. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Zubimendi, Arsenal semakin menunjukkan ambisi mereka untuk bersaing di semua kompetisi musim depan. Bisakah ia menjadi missing piece dalam perburuan gelar Premier League yang sudah lama dinantikan Arsenal? Jamie Gittens resmi jadi pemain Chelsea. Chelsea kembali membuat gebrakan di bursa transfer musim panas 2025. The Blues mengumumkan kedatangan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund dan mengikat sang pemain muda dengan kontrak jangka panjang hingga 2032. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi rekrutan terbaru dalam proyek regenerasi Chelsea. Gittens datang dengan pengalaman berharga dari Bundesliga dan Liga Champions, serta reputasi sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan asal Inggris. Sebelum bergabung ke Stamford Bridge, Gittens sudah tampil lebih dari 100 kali bersama tim utama Dortmund. Ia juga pernah memperkuat timnas Inggris U21, menunjukkan bahwa potensinya telah diakui di level internasional. Kehadiran Gittens diharapkan bisa menambah kedalaman lini serang Chelsea. Ia dikenal sebagai pemain lincah, eksplosif dan kreatif, cocok dengan gaya bermain untuk pelatih Enzo Maresca. Usai resmi diperkenalkan sebagai pemain Chelsea, Gittens menyampaikan rasa antusiasnya. Ia menyebut bergabung dengan klub sebesar The Blues sebagai momen spesial dalam karirnya. Rasanya luar biasa, kata Gittens kepada situs resmi klub. Merupakan perasaan yang hebat bisa bergabung dengan klub sebesar Chelsea. Saya tidak sabar untuk belajar dari semua orang di tim dan mendorong diri saya sampai batas maksimal di sini. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Nyaman bermain di kedua sisi sayap, Gittens akan menambah pengalaman level tertinggi dalam skuad Chelsea. Pada musim lalu, menjadi musim terbaik Gittens bersama Die Bruyne, mencetak 17 kontribusi gol di semua ajang. Bergabung ke Chelsea di usia muda dengan pengalaman sebanyak itu jelas menjadi modal besar bagi Gittens. Kini tantangan baru telah menantinya, bersinar di Premier League dan membantu The Blues kembali ke jalur juara. AC Milan inginkan Matteo Retegui dari Atalanta. AC Milan tengah merancang manuver transfer menarik di musim panas ini. Rossoneri dikabarkan tertarik untuk merekrut Matteo Retegui dari Atalanta. Musim 2024-2025 menjadi kegagalan bagi AC Milan. Mereka tak hanya gagal finish di zona Liga Champions, tetapi juga
pulang dengan tangan kosong tanpa satu pun trofi. Situasi ini memicu Milan untuk berbenah. Rossoneri kini berambisi memperkuat skuad dengan pemain-pemain berkualitas. Berdasarkan laporan Sky Italia, Milan telah mengarahkan perhatian mereka ke Atalanta. Mereka berencana membawa Matteo Retegui ke San Siro. AC Milan tertarik pada Retegui berkat performanya musim lalu. Striker timnas Italia itu tampil memukau bersama Atalanta, bahkan berhasil menjadi top skor Serie A dengan torehan 25 gol. Milan meyakini kedatangan Retegui akan mengatasi masalah lini serang mereka, terutama karena saat ini mereka hanya mengandalkan Santiago Gimenez sebagai striker utama. Milan dikabarkan sudah bergerak cepat dengan menghubungi Atalanta untuk membahas transfer Retegui. Rossoneri disebutkan menawarkan 40 juta euro untuk sang striker. Namun, Atalanta menolak tawaran tersebut dan meminta harga di sekitar 50 juta euro. Jika Milan serius ingin mendapatkan Retegui, mereka harus meningkatkan penawarannya. Manchester City incar kiper Barcelona untuk gantikan Ederson. Manchester City dikabarkan sedang membidik kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen sebagai pengganti potensial Ederson. Pep Guardiola disebut sangat menginginkan kiper asal Jerman itu untuk memperkuat timnya di musim depan. Meski Ederson sudah menyatakan akan bertahan, performanya yang kurang meyakinkan di Piala Dunia antar klub membuat Manchester City mempertimbangkan opsi lain. Ter Stegen dinilai cocok dengan filosofi permainan Guardiola. Barcelona sendiri dikabarkan bersedia melepas Ter Stegen untuk mengurangi beban gaji. Kiper berusia 33 tahun itu sudah bukan pilihan utama sejak kembali dari cedera lutut parah. Dengan situasi ini, pertarungan memperebutkan tanda tangan Ter Stegen bisa melibatkan beberapa klub Premier League. Bagaimana peluang City mendapatkan target barunya ini? Guardiola dikabarkan sangat tertarik membawa Ter Stegen ke Etihad Stadium. Kiper yang pernah bekerja sama dengannya di Barcelona ini dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan gaya permainan City. Barcelona tampaknya tidak keberatan melepas Ter Stegen setelah mendatangkan Joan Garcia sebagai kiper utama baru. Kedatangan Wojciech Szczesny juga semakin mempersulit posisi kiper veteran itu. Terlebih, penampilan Wojciech Szczesny di musim lalu sangat baik dengan mempersembahkan 3 gelar domestik untuk Barcelona. Barcelona juga membutuhkan dana segar untuk merekrut pemain baru. Melepas Ter Stegen bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban gaji dan membuka ruang bagi pendatang baru.